wabarakatuh. Jadi kali ini saya Ani Asilatul Uzmai. Saya akan membahas tentang dua hal, teman-teman. Yang pertama, semiotika sastra secara general dan lebih umum, dan yang kedua, saya akan membahas juga semiotika sastra menurut teori Michael Rivater. Seperti apa pembahasannya? Kita langsung lihat aja. Teman, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu yang namanya semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda, artinya ilmu ini adalah ilmu tentang tanda. Dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Teman-teman, teori semiotik ini gunanya untuk menganalisis gejala-gejala budaya dan menjadi acuan bagi beberapa pendekatan. Untuk apa? Untuk menganalisis tanda-tanda arsitektur. Selain daripada itu, semiotika memiliki dua tokoh, teman-teman. Siapakah sajakah itu? Yang pertama ada Ferdinand de Saussure dan yang kedua ada Charles Sanders Peirce atau yang selanjutnya lebih sering disebut sebagai Peirce. Teman-teman, selanjutnya hal yang akan kita bahas kali ini adalah tanda dalam teks. Berkaitan dengan tanda, Peirce membagi 3 komponen dalam definisi tanda, teman-teman. Apa ajakah itu? Ada representamen, objek, dan juga interpretan. Komponen yang pertama adalah representamen. Sesuatu dapat disebut sebagai representamen jika memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, bisa dipersepsi, baik dengan panca indera maupun dengan pikiran atau perasaan. Dan yang kedua, bisa berfungsi sebagai tanda. Jadi, representamen bisa apa saja asalkan berfungsi sebagai tanda. Artinya, mewakili sesuatu yang lain. Komponen yang kedua, teman-teman, adalah objek. Objek menurut Peirce adalah komponen yang diwakili tanda itu sendiri. Objek bisa dikatakan ialah sesuatu yang lain. Komponen ini bisa berupa materi yang tertangkap panca indera, bisa juga bersifat mental ataupun imajiner. Komponen yang ketiga adalah interpretan. Maksudnya adalah apa? Peirce mengatakan bahwa interpretan adalah arti, yang mana berarti interpretan itu adalah makna itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi tanda. Teman-teman, Peirce memiliki pendapat bahwasanya yang namanya representamen, objek, dan juga interpretan itu tergabung dalam suatu hubungan triadik. Sehingga atas dasar hubungan tersebut, Peirce mengadakan klasifikasi tanda. Ada 3 klasifikasi menurut Peirce. Yang pertama adalah qualisign. Qualisign adalah suatu kualitas yang merupakan tanda. Misalnya, hawa panas yang kita rasakan pada tubuh di siang hari bolong di dalam sebuah ruangan. Itu adalah qualisign sejauh ia hanya terasa, tidak atau belum direpresentasikan dengan apapun. Yang kedua, ada yang namanya sign. Sign adalah pengungkapan dengan tanda secara aktual yang hanya menjadi tanda melalui kualitas-kualitasnya, sehingga harus melibatkan yang namanya qualisign. Contoh, hawa panas yang kita rasakan tadi, apabila kemudian diungkapkan dengan sepatah kata, panas, maka kata tersebut adalah sign. Terkadang sambil mengucapkan kata itu, tangan kita mungkin secara spontan mengipas-ngipas. Gerakan tangan mengipas-ngipas ini pun namanya sign untuk merepresentasikan hawa panas yang kita rasakan itu. Kemudian, klasifikasi tanda yang terakhir adalah legisign. Apa itu legisign? Legisign adalah suatu hukum, seperangkat kaidah, atau prinsip yang merupakan tanda, sehingga setiap tanda konvensional kebahasaan adalah legisign. Teman-teman, itu kan tadi tentang semiotika sastra secara general. Sekarang kita masuk ke subbab pembahasan selanjutnya, yaitu semiotika menurut Michael Rivater. Teman-teman, Michael Rivater pernah berujar dalam bukunya yang berjudul Semiotika Puisi. Beliau menguraikan bahwa
bahasa puisi berbeda dengan pemakaian bahasa pada umumnya, dan mengekspresikan konsep-konsep dan benda-benda secara tidak langsung. Artinya, secara sederhana, puisi mengatakan satu hal dan memaksudkan hal lain, sehingga apa yang tertulis dalam puisi biasanya memaksudkan hal yang lainnya. Oleh karena itu, Rivater berpandangan bahwa perbedaan yang kita tangkap secara empiris antara teks puisi dan non-puisinya dijelaskan sepenuhnya oleh cara suatu teks puitik membawa makna. Oke, selanjutnya tentang signifikansi puisi. Jadi, teman-teman, Rivater berujar dalam teorinya bahwa puisi memiliki 3 cara dalam ketidaklangsungan pembawaan maknanya. Nah, yang pertama ada yang namanya pergeseran arti, yaitu keadaan ketika tanda bergeser dari satu arti ke arti lain, atau jika satu kata mengacu pada kata lain, sebagaimana yang terjadi pada metafora dan juga metonimia. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya penyimpangan arti. Nah, penyimpangan arti ini terjadi, teman-teman, jika terdapat ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens dalam suatu teks puisi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya penciptaan arti. Ini merupakan keadaan ketika ruang tekstual bertindak sebagai sebuah prinsip yang merorganisir untuk menghasilkan tanda-tanda dari item-item linguistik yang pada mulanya mungkin tidak bermakna sama sekali, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang tahap pembacaan puisi dalam semiotika menurut teorinya Michael Rivater. Jadi, teman-teman, Rivater membagi tahap pembacaan puisi dalam kajian semiotika menjadi 2 tahapan. Yang pertama, ada yang namanya tahap pembacaan heuristik. Apa sih tahap pembacaan heuristik itu? Tahap pembacaan ini di mana pembaca itu bergerak dari awal teks hingga ke akhir teks, dari atas hingga ke bawah halaman, secara tertib ya, dan mengikuti pembentangan sintagmatik. Nah, pada tahap ini pembaca perlu melibatkan kompetensi linguistik. Artinya apa, teman-teman? Sebenarnya pembacaan heuristik ini tahap pembacaan di mana kita akan bermain-main dalam teks itu secara permukaan, belum masuk ke dalam makna itu sendiri, teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya baru nih, di tahap yang namanya tahap pembacaan retroaktif. Di tahapan ini, para pembaca menyimak teks, kemudian mengingat apa yang telah dibacanya melalui tahap pertama tadi, dan memodifikasi pemahaman tersebut, sehingga di tahapan inilah pembaca mulai memahami konteks makna dari teks itu sendiri, teman-teman. Bahasan kita selanjutnya dan yang terakhir adalah tentang konsep interpretannya Rivater. Nah, teman-teman, menurut Rivater, interpretan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada interpretan leksematik, ialah interpretan yang menjembatani kata-kata yang disebut sebagai dual sign atau tanda ganda. Nah, teman-teman, mengapa bisa begitu? Karena interpretan ini mampu menghadirkan 2 teks dalam satu puisi, atau satu teks yang harus dipahami dengan 2 cara berbeda, atau lainnya yang mengandaikan adanya 2 hipogram secara simultan. Interpretan leksematik juga disebut sebagai tanda ganda. Mengapa? Karena bisa menimbulkan 2 kemungkinan. Jika tidak menghadirkan 2 teks secara serentak dalam karya sastra, atau satu teks yang harus dipahami dengan 2 cara yang berbeda, semacam pembacaan sinkronis dan diakronis, atau bahkan juga pankronis, maka kemungkinan yang lain adalah 2 hipogram diandaikan hadir secara serentak dalam teks yang tengah dibaca. Selanjutnya, ada yang namanya interpretan tekstual. Apa itu? Ialah interpretan yang menjembatani teks yang dikutip dalam puisi atau disinggung di dalamnya. Interpretan tekstual dengan sendirinya berisi model kesejajaran, teman-teman, atau persamaan dan pergeseran dari kode yang satu ke kode yang lainnya.
Dan interpretan ini juga memaksakan kaidah idiolek puisi dengan kekuasaan tata bahasa normatif berupa tradisi atau konvensi yang menjamin praktik semiotik yang khas pada sebuah sajak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga ini memudahkan kita untuk memahami materinya. Jangan lupa berdoa. Dan kalau ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.